Om. Lagi baru mau makan saya ini. Boleh Bang Adam, sambil makan gak apa-apa. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan nih? Nah, itu tadi udah ditanyain itu Bang Adam. Ayo Mas Adam Aras. Ini menyangkut prioritas ya, gimana saudara-saudara gitu. Pertama saat kita dilahirkan, apa sih yang kita butuhkan kan gitu. Taruhlah yang udah pernah punya anak lah, punya bayi gitu. Apa yang dibutuhkan seorang bayi gitu. Apakah ikro dulu ataukah makan dulu kan gitu. Jadi kita nyelaminya ke anak itu nih, gitu. Begitu lahir yang dibutuhkan apa? Makanan rohani atau makanan jasmani gitu. Saya sambil makan ya. Nah, sambil makan boleh, saudara-saudara yang lain. Soal hidup kan? Bener ya, soal hidup. Hidup itu terjemah dari hayya, yahya, hayatan. Artinya hidup kan? Kalau di kamus Al-Munjid, ya. Kalau di kamus Al-Munjid itu hayya, yahya, hayatan itu artinya didun mata, kebalikan dari mati. Berarti hidup itu kebalikan dari mati sama dengan bergerak. Nah, kalau hidup itu kata benda berarti kan gerak. Gerak itu mengandung pandangan dan sikap hidup. Adanya gerak sudah pasti ada pandangan dan sikap hidup. Nah, pandangan dan sikap hidup itu kalau kita lihat definisi iman ya. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah tambatan hati yang menggema ke dalam ucapan dan menjelma ke dalam laku perbuatan. Jadi 3 unsur itulah disebut iman. Kalau kembali ke masalah gerak tadi sama dengan hidup, kalau geraknya itu mengandung aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, berarti hidup itu adalah iman. Tapi ada lagi pembahasannya itu, turunannya banyak lagi nanti. Ada iman hak, iman batil. Iman batil nanti disebut kufur saja. Nanti iman hak juga ada lagi turunannya, panjang lagi. Jadi kalau ditanya makan untuk hidup, hidup untuk makan, mana yang benar kan begitu? Secara nanti ada secara hakikat, ada secara syariat. Panjang lagi. Nah, ini saya lagi makan, cuma pancingan aja ya. Silakan dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Saya sambil makan ya. Tadi kan udah dijelasin hidup itu terjemah dari hayya, yahya, hayatan sama dengan hidup. Nah, sementara hayya, yahya, hayatan itu sama dengan didun mata, kebalikan dari mati, berarti bergerak. Gerak itu mengandung pandangan dan sikap hidup, atau gerak itu mengandung aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Berarti hidup itu sama dengan iman, sama dengan aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Tapi ada yang bima unzila ilaika, ada yang yu'minuna bil batil. Ada 2 iman itu, ada iman hak, ada iman batil. Perkara makan dalam arti makan nasi, makan secara ini, ketika kita mengatakan kebutuhan hidup, berarti seharusnya itu kebutuhan iman. Kalau makan dalam arti memenuhi kebutuhan biologis, nggak bisa dikatakan kebutuhan hidup, tetapi kebutuhan biologis. Maka di sini harus kita bedakan antara kebutuhan hidup dan kebutuhan biologis. Sampai di sini nangkep nggak perbedaannya?
Hidup dengan kehidupan aja sudah berbeda. Manusia dengan kemanusiaan, maknanya sudah beda dia. Tuhan dengan ketuhanan, esensinya dia bisa berbeda orientasinya. Jadi yang dimaksud dengan yang kita bahas dari tadi itu masalah makan untuk hidup Makan. atau hidup untuk makan, sebenarnya konteksnya itu biologis untuk makan atau makan untuk biologis, begitu seharusnya. Jadi kalau bicara hidup tuh pasti bicara iman. Makan. Gimana, Bi? Makan untuk biologis atau biologis untuk makan. Kalau bicara tentang hidup, sudah pasti bicara tentang iman. Dari mana dalilnya? Hidup itu gerak. Yang bergerak sudah pasti hidup. Sementara gerak itu ada kandungannya, ada unsurnya, ada variabelnya, yaitu isi hati, ucapan, laku perbuatan. Ada energinya. Iya, itu ada energinya. Nah, kita sebenarnya selama ini bisa dibilang ya, mungkin ya perlu diluruskan lah. Bicara hidup itu bukan bicara tentang makan gitu loh. Kalau bicara biologis, fisik, baru bicara tentang makan. Walaupun makan itu juga ada secara makan jasmani, ada juga makan biologis, tapi itu kan pembahasan nanti lah itu term tersendiri lah gitu soal Ada dua. Kenapa? Makan jasmani dan makan rohani itu penjabarannya gimana tuh, Bi? Ya, kalau makan rohani itu kan rohani dari kata ruhan, ya kan? Ya. Di ayatnya itu ada wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Itu masalah ruh ya, rohani berarti dia. Jadi ilmu Allah, Al-Qur'an ini nih rohani, ruh. Disebut di Al-Qur'an tuh ruh. Wa kadzalika auhayna. Auhayna itu kami mewahyukan. Ruhan min amrina. Itu salah satu fungsi Al-Quran sebagai ruh. Jadi fungsi Al-Quran nanti banyak Mbak ini Bu. Fungsi Quran tuh ada banyak. Ada sebagai ruh, ada sebagai hudan, ada sebagai Al-Hakim. Banyak itu. Salah satunya Al-Quran itu berfungsi sebagai ruh. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bisa semacam tenaga pembangkit alam berpikir gitu. Jadi ajaran-ajaran Allah yang dalam Al-Quran itu diserap oleh pikiran kita menjadi bergerak. Seperti ada ruh biologis, tapi ini ruh alam berpikir gitu loh. Tapi ajarannya harus diserap gitu. Itu penjabaran rohani. Kalau penjabaran biologis ya silahkan. Saya bukan ahlinya. Itu dokter Jasmani mungkin lebih tepatnya jasmani ya. Ya, jasmani atau biologis. Kalau biologis itu kan kepada seksualitas gitu. Tapi kalau jasmani itu keseluruhan ya. Bio itu makhluk, Bu. Sebenarnya kalau dari cerita jasmani itu kaitannya biologis ada. Iya, bio itu bio itu arti dari makhluk hidup. Iya. Bio itu makhluk hidup. Jasmani ada keseluruhan, ya ada biologis juga di situ. Iya. Itu justru umum itu, Bu. Dipisahkan lagi. Biologi, logi itu ilmu, cabang ilmu. Bio itu makhluk hidup. Berarti biologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup gitu. Termasuk manusia, hewan, tumbuhan. Itu biologi. Kalau biologis itu kata sifatnya. Berarti hal-hal yang berhubungan terkaitan dengan makhluk hidup. Salah satunya adalah manusia secara fisik jasad lah gitu. Atau itu tadi jasmani lah gitu. Itu cuma perbedaan istilah aja loh, Bu. Perbedaan istilah jangan jadikan permasalahan. Yang penting esensinya itu harus bisa membedakan antara bentuk abstrak dan bentuk konkretnya. Kalau ruh itu kan abstrak ya. Penjabarannya seperti itu. Dan orang sekarang ini saya perhatiin ya, hampir nggak kenal bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran itu fungsinya salah satunya adalah sebagai ruh. Tapi bukan ruh biologis, bukan ruh jasmani, tapi ruh budaya. Kalau istilah saya sering menggunakan tuh budaya, karena budaya itu berasal dari kata budin, artinya alam berpikir atau budi pekerti gitu loh. Jadi dia sifatnya abstrak tapi bisa menggerakkan jasmani gitu.